أحمد زين الدين جزولي كحمد جزولي كفاطمة عم جزولي كابن جزولي كمحمد سراج جميع أصولهم وفروعهم من نسب إليهم جميع مؤلف كتبنا جميع آبائنا وأمهاتنا مؤلفي قرة العين ومؤلف فتح المعين ومؤلفي إعانة الطالب من جميع حواشي فتح المعين جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا صلى حضرة أبي وفق الله له ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزهير مرادنا ومرادنا ولقصور مرادنا وقصور ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha fiha ayyus salati iltifatun biwajhi bila hajatin. Wa kurihalan makruh. Wa kurihalan makruh fiha ing dalem salat. Ayyus salati tegese ing dalem salat. Wa kurihalan makruh fiha ing dalem salat ayus salat tegese ing dalem salat apa iltifatun noleh biwajihi kelawan wajahi musalli noleh bila hajatin kelawan tanpa hajat wakilalan den dawa ke apa yahrumu dawu yahrumu maknane yahrumu haram apa iltifat waqtira lil khabaris sahihi Waktiralan den pilih apa qil. Waktiralan den pilih apa qil. Lil khabari krana arai hadis as-sahihi kang sahih apa khabar. Rupane hadis la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu. Nyatane hadis la yazalullahu. Maknane la yazalu ora gingsir. La yazalu ora gingsir sapa Allahu Allah. Iku mukbilan kang madhep Allah alal abdi ing atase kawula fi musallahu ing dalem nggon salate abdi madhep ai bi rahmatihi tegese kelawan rahmati Allah waridahu lan kelawan ridhone Allah madhepe niku malam yaltafit ing dalem selagine ora noleh sapa musolli sapa abdi ing dalem selagine ora noleh sapa abdi fa idal tafata a'radu anhu fa idal tafata mongko ari kalane noleh sapa abdi a'radu mongko mingu sapa Allah anhu saking abdi fala yukrahu li hajatin kama la yukrahu mujarradul lamhil aini fala yukrahu mongko ora makruh apa iltifat li hajatin krono arai hajat kamala yukrahu kaya oleh ora makruh apa mujarradul lamhil aini meligine ngelirike mata wa nadaru nahwi samain lan makruh ningali sepadane langit ya Allah ya Rabbi ya Karim mimma bayani saking barang bayani nahwi mimma bayani saking barang yulhi kang nungkulake apa mah kasaubin lahu a'lamun kasaubin kaya dodot lahu kang iku tetep kedue saub ya Allah ya Rabbi ya Karim a'lamun utawi pira-pira garis li khabaril Bukhari krana arai hadis Imam Bukhari ma balu aqwamin yarfa'una absarahum nyatane hadis ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama ma utawi apa iku balu aqwamin tingkai pira-pira kaum yarfa'una kang padha ngangkat sapa aqwam
absarahum ing pira-pira peningali aqwam, absarahum ing pira-pira peningali aqwam, ilas sama'i maring langit, ilas sama'i maring langit, dipun angkat fi salatihim ing dalem tingkah salati aqwam, fi salatihim ing dalem tingkah salati aqwam. Fastadda qawluhu fi dzalik, fastadda mongko dadi banget, fastadda mongko dadi banget apa qawluhu dawuhe Kanjeng Nabi, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono raf'il basar, ing dalem mengkono-mengkono raf'il basar, hatta qala hingga dawuh Kanjeng Nabi, layan tahunna an dalik aula tukhtafat aula tukhtafanna absarahum, ing dawuh layan tahunna, maknane layan tahunna yektine bakal mareni sopo aqwam ing raf'ul basar boten punenten andalik, layan tahunna yektine bakal mareni temen sopo aqwam andalika saking mengkono raf'il basar aula tukhtafanna utawa yektine bakal den samber, utawa yektine bakal den samber apa absaruhum pira-pira peningali aqwam. Wa min samma kurihat aidon fi mukhattatin au ilaihi au alaihi, wa min samma lan krana arai ikilah wurudul khabar, lan krana arai ikilah wurudul khabar, karena hadis ini kurihat makruh, kurihat makruh. Maknane kurihat itu sok loro, Pak. Kurihat tukro itu sebenarnya makruh utawa den makruhake. Makruh itu kan sudah majhul ya. Paham ya? Jadi cara aku maknane kurihat makruh itu sudah cukup. Karena kuriha itu majhul, makruh itu juga sudah majhul. Sudah mabni maf'ul. Cuma dari santri yo, den makruhake. Kan lucu ya den makruhake. Wong makruh artinya den, paham ya? Ayo. Paham mesti Zul? Yo, makruh itu karena jadi istilah. Kalau makruh itu kamu anggap istilah, maka den makruhake. Tapi kalau makruh itu kamu artikan sebagai isim maf'ul, maka makruh dan kuriha yukroh itu sudah sama. Mana lho? Paham mesti ya? Nah, ini kurihat makruh apa salat? Kurihat makruh apa salat? Aidon halimaneh. Aidon halimaneh. Fi mukhattatin ing dalem kelambi kang den garis-garis. Ing dalem kelambi kang den garis-garis. Au ilaihi utawa madhep maring mukhattat. Au ilaihi utawa madhep maring mukhattat. Au alaihi utawa ing atase ndukure mukhattat. Li'annahu krana sak temene mukhattat iku yukhillu nacapake apa mukhattat, nacapake bil khusyu'i kelawan khusyuk, wa baskun fi salatihi wa kadza kharijah, wa baskun lan ngidu ai wa kuriha baskun lan makruh ngidu fi salati ing dalem tingkah salate musolli, wa kadza lan kelawan kaya ikilah fi salati kharijah ing dalem jabane salat, kharijah ing dalem jabane salat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, amaman ai kibala wajhi, amaman ing dalem ngarep, ai kibala wajhi tegese ing dalem pengarepane wajahe musolli, ing dalem pengarepane wajahe musolli. Wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan, wa illam yakun sanajan ora ono sapa man uwong huwa kang utawi man iku kharijah ing dalem jabane salat, iku kharijah ing dalem jabane salat, iku mustaqbilan, iki khabari kana, kharijah khabari huwa, iku mustaqbilan kang madhep, kama kaya keterangan atlaqahu kang wis mutlakake ing mah, kama kaya keterangan atlaqahu kang wis mutlakake ing mah sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Wa yaminan lan ing dalem arah tengen, wa yaminan lan ing dalem arah tengen, la yasaron ora ing dalem arah kiwa, la yasaron ora ing dalem arah kiwa, di khabari syaikhaini krana arai hadis Imam Bukhari Muslim, di khabari syaikhaini krana arai hadis Imam Bukhari Muslim, idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi
wala an yaminih bal an yasari. Nyatane hadis idza kana. Manane idza kana ari kalane ono. Idza kana ari kalane ono sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Ono iku fi salat ing dalem salat. Fa innahu mongko sak temene ahad. Fa innahu mongko sak temene ahad. Iku yunaji bebisik sapa ahad bebisik robbahu ing pangerane ahad azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi mongko aja ngidu sapa ahad temen wonten nun taukite mongko aja ngidu temen sapa ahad baina yadayhi ing dalem pengarepane ahad walaan yamini hilan ora saking tengene ahad balaan yasari balik saking kiwane ahad au tahta qadamihil yusra au tahta qadamihi utawa ing dalem ngisore delamaane ahad al yusra kang kiwa apa qadam au fi saubin utawa ing dalem dodot min jihati yasari kang saking arah kiwani ahad wa utawi saub min jihati yasari iku aula kang luwe utama qala syekhuna wala bu'da fi muraati malakil yamini duna malakil yasari. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami membahas tentang larangan untuk meludah ke arah kanan, tapi tidak dilarang untuk meludah ke arah kiri. Alasannya apa kira-kira? Oh, nak malaikat, mestinya pada nak malaikat tengen ya nak malaikat ya. Wong malaikat itu kanan kiri. Tapi kenapa kok yang dilarang cuma yang kanan, yang kiri enggak? Wala bu'da lan ora ana adoh iku maujud. Wala bu'da lan ora ana adoh iku maujud. Fi muraati malakil yamini ing dalem ngreksa malaikat kang ana arah tengen duna malakil yasari ora malaikat kang ana arah kiwa berarti malaikat arah tengen didoni gak apa-apa tengen gak oleh alasannya idharon krana mertelaake li syarafil awwali maring mulyane malaikat kang pertama walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa an yamini kaping hidunganan makro kaping hidung kiri ana kirtos piye kira-kira hidung kiri ngidoni wong gak makro apa ngidunganan makro tapi gak ngidoni wong ayo kita lihat wa idza kana ala yasarihi insanun faqat maka basaqa an yamin. Pun lah Pak, wis uwak sebenarnya terang. Pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin yaitu membahas tentang kesunahan salat. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin au amudin min kulli syahisin tulur tifaihi thulutsa dzira'in fa aksar. Hukumnya sunnah bagi orang yang sholat itu untuk membuat yang namanya sutroh. Apa namanya, Jung? Sutroh. Tahu sutroh? Apa? Wah, jangan wahabi deles lah ini. Masjid Wong itu rapati ono sutroh. Lek masjid aliran sebelah sutrohnya ada. Dan memang sunahnya begitu. Kita itu fair aja bab keilmuan. Masih awak dewe ijo, biru, apa lah kelire sakarpe. Tapi bab ilmuwan itu fair saja. Ternyata memang anjurannya orang sholat itu disunahkan untuk tawajuh. Linahwi jidarin wa amudin. Sunnah untuk menghadap kepada semisal yang namanya jidar, tembok. Atau kalau enggak tembok, amud. Amud itu kayu. Ini hukumnya sunnah. Memang disunahkan. Artinya, orang yang sholat itu disunahkan untuk menghadap ke sesuatu. Yang disebut dikenal dengan istilah sutroh, penghalang. Baik itu tembok, kayu, atau apapun itu. Min kulli syahis. Yang penting sesuatu yang
ada bentuknya. Tulur tifai sulusa zirain. Yang minimal ketinggiannya itu 2/3 zira. Tunggu nih. Gus lek gawe sutra gak ono tembok piye? Kan sunahnya tembok misalkan ya. Kalau nggak tembok kayu, gak ono tembok, Pak. Hah? Gak ono tembok terus piye? Misalnya tak kei barang ngono piye, Gus? Gak apa-apa. Tapi minimal sutra itu, penghalang kita sholat untuk memenuhi kesunahan sutra itu, minimal ketinggiannya sulusa zirain. 2/3 zira. 2/3 zira itu berapa? 1 zira itu hastain. Ya. Ini daunnya para ulama di antaranya dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Niku dipun dawakan 1 zira itu kurang lebih ulama mayoritas mengatakan 48 cm. 48 cm 1 zira. Berarti kalau sutra itu minimal ketinggiannya 2/3 zira, berapa senti? 2/3 zira. Berapa senti? Peh jan sawi men. 48 senti itu sepertiganya 16. Yes? Kok kamu piye? Fisika piye fisika? Saudara fisika lebih yang ngitungnya. 48 itu sepertiganya 16. Kalau 2/3 berarti 32. Minimal ketinggiannya 32. Bungkus rokok ini loh. 5. Ngapur 5. 20 iki. 5 bisa opil, Pak. Ya. Iki malah ono sing kono 130 cm. Wong sak dira iku mono mek 48, 2/3 malah 130. 2/3, bukan 23 zira. Katakan ini 20 cm. Berarti 40 cm. Cukup ini. Segini. Minimal. Ya. Sutra itu minimal sekian. 2/3 zira. Kalau 1 ziranya 48 cm, berarti 2/3-nya adalah di kisaran 32 cm. Minimal. Maka kalau lebih minim dari itu nggak bisa. Contoh, biasanya, mohon maaf. Ono sembayang itu, Pak, ngarepe dikei tas. Paham ya? Tas ya. Padahal tas itu ketinggiannya yo delok-delok tasnya. Lek tasnya mujur ngene yo ndek. Lek tasnya mujur ngene dukur. Ngono maksudku. Maka kalau tasnya cuma dibaringkan begini, dianggap itu sebagai sutra. Secara ketinggian tidak memenuhi syarat. Karena sutra itu harus 2/3 zira. Maksudnya memenuhi syarat itu pripun to, Gus? Nanti hubungannya dengan hukum nanti, Pak. Kalau masalah sekedar penghalang, tas itu jadi penghalang. Penanda, paham maksudnya? Tapi untuk nanti memunculkan hukum bila mana sutra itu memenuhi kriteria, maka akan ada konsekuensi hukum. Kok ono pembahasan? Lah gak memenuhi apa, Gus? Yo kok konsekuensi hukumnya nggak ada. Begitu maksudnya. Seperti dulu ada di sini. Sutra itu artinya disunnahkan. Tujuk, Mat. Hukumnya disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menghadap kepada semisal yang namanya tembok. Kalau nggak tembok, kayu. Pokok setiap hal, belakang nggak apa-apa. Setiap hal yang punya ketinggian minimal di angka 2/3 zira, yaitu 32 cm. Wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salah satu adru'in fa'aqal. Syarat yang kedua, sutra itu jarak antara sutra dengan orang yang sholat itu maksimal 3 zira. Sutra itu syarat yang kedua, jarak antara sutra dengan orang yang sholat maksimal 3 zira. Yes. Berarti misalkan begini, kamu sholat di sini, 3 meter di depan kamu ada tembok. Terus kita harus diomongi, lek sembayangku mbok yo atik sutra ngono lho. Kalau sholat itu ya hendaknya ada sutrohnya, ada penghalang. Lha ku tembok gak ketok awakmu tembok. Masalahnya sutra itu gak seperti itu, Pak. Sutra itu ada syaratnya. Apa syaratnya sutra? Syaratnya sutra adalah jarak antara sutra dengan orang yang sholat itu maksimal 3 zira. 3 zira itu kalau 1 ziranya 48 cm, anggaplah bulatnya 50 cm, setengah meter.
Kalau 3 dirok berarti 1 meter setengah. Lebih dari itu, meskipun ada tembok, bukan sutra untuk kita. Hitungannya kaki nopo. Lah, sabar. Sabar ya. Tolak ukurnya ini apa, Gus? 3 dirok ini. Driji ngarep, jempol, apa tungkak? Ya. Karena kalau yang dijadikan tolak ukur itu jari depan, kakinya orang itu kan relatif, Pak. Ono sing cuwili, ono sing duwowo, ya. Iya, macam-macam, Pak. Ono sikile wong iku sing nomor sandale 44. Ono sing 38. Macam-macam. Ono sikile duwowo. Sikil iki 44, Pak, sandal. Macam-macam lah. Maka tolak ukurnya tentu kalau dalam babakan sholat, kalau dalam masalah sholat, itu tolak ukurnya adalah bukan kaki depan. Tentu dalam masalah orang yang sholat itu kalau jamaah kan tidak boleh lebih maju daripada imam. Kalau sejajar itu hukumnya makruh. Itu tolak ukurnya kan bukan kaki depan. Tapi tumit. Tumit itu apa? Tungkak ya, tungkak. Tolak ukurnya itu. Sama dengan ini. Tungkae jaraknya berapa? Itu saja. Summa in ajaza anhu. Gus, gak ada tembok. Gak ada kayu. Pas gak bawa barang. Gak bawa tas, gak bawa apa-apa. Gimana ini? Maka summa in ajaza anhu falinahwi aso maghruzatin kamatain. Kalau memang gak ada tembok, gak ada kayu, gak ada benda yang berdiri tegak, yang ketinggiannya minimal 2/3 dirok, maka sutrohnya itu adalah memakai nahwi aso maghruzah, pakai semisal tongkat yang ditancapkan, atau seperti kamatain, bekakas. Bekakas itu barang, terserahlah barang apa. Pakai itu. Fa'ilam yajidu nudibabastu musallan kasajadatin. Kalau misalkan nggak bawa tongkat, nggak bawa, Gus. Bekakas juga nggak bawa, tas nggak bawa, sembarang kali nggak bawa. Maka gimana? Sutro yang kedua adalah dengan cara membeberkan tempat sholat. Membeberkan tempat sholat semisal sajadah. Semisal sajadah atau sorban atau apapun itulah. Biasanya sih digawa wong. Lek sih gak gawa, tembok gak ada, pagar gak ada, kemudian tongkat gak bawa, barang-barang untuk diletakkan di depan gak bawa, sajadah gak bawa, serban gak bawa. Terus gimana? Summa in ajaza anhu khatta amamahu khattan. Maka kalau nggak bawa lagi, sutronya itu menggunakan garis. Kamu garis di depan kamu, garis yang fi salasati adru'in ardon autulan. Kamu garis di depan kamu seukuran 3 dirok. Seukuran 3 dirok. Secara memanjangnya atau melebarnya. Makanya kamu tak kasih tahu, Pak. Masjid-masjid itu biasanya ada inisiatif. Ya. Keramiknya dicat. Paham ya? Tahu ya? Kalau nggak dicat kadang solasi atau apa, pokoknya ngono lah. Sebagai garis soft. Itu rangkanya adalah sebagai sutroh. Jagani, jaga-jaga. Barangkali saudara ijung jamaah di sana, kan nggak ada sutroh tembok. Tongkat ya nggak mungkin gawa. Masa ijung gawa tongkat? Ya? Kan nggak gawa ya. Sajadah gak nggawa. Serban gak nggawa. Barang gak nggawa. Gawa tok. Oh, gak apa-apa. Sudah ada sutrohnya. Itu garis. Khatta amamahu khattan. Garis itu menjadi menjadi sutroh. Menjadi sutroh. Tapi itu garis do. Wong dukure 100 swidak kotor. Garisane 2 meter kadoan. Terlalu jauh. Garisnya itu salah satu adruin. 3 dirok. Ya 3 dirok itu kurang lebih di angka 1,5 meter. Jajalnya ukuran saja masjid itu pirang meter. Rata-rata biasanya 1,20 meter. Hah? 1,30 meter, ya segitu aja. Gak mungkin lebih dari itu. Memang sunahnya begitu. Gak lebih dari 1,5 meter. 3 dirok. Wa aula, dan pakai garis sebagai sutra itu lebih utama. Karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Kanjeng Nabi dawuh, "Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'ah."
Jika salah satu dari kalian sedang melaksanakan sholat, maka hendaknya di depannya dia meletakkan sesuatu. Wes. Fa illam yajid falyansub asa. Kalau dia tidak ada sesuatu di depannya, maka letakkan seperti misalkan tongkat. Tongkat ditancapkan. Enggak bawa tongkat, fa illam yakun ma'ahu asa falyakhutta khatta. Kalau misalkan enggak bawa tongkat, maka garis di depan kamu. Buat garis di depan kamu sebagai penanda bahwa kamu sedang sholat dan ini batasnya. Apa konsekuensi dari sutroh itu semuanya? Ini konsekuensinya, Pak. Sutroh itu semuanya konsekuensinya adalah tsumma la yadurruhu ma marra amamah. Kalau sudah ada sutrohnya, sudah ada batasnya untuk kamu yang sedang sholat, maka orang yang lewat di depan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yes. Maka orang yang lewat di depan itu tidak ada masalah. Kamu pernah krungu hadis ini berapa? Uangnya lewat ngarep wong sembayang. Diantem gak apa-apa, aja diantem dibaca gak apa-apa. Kayak iki gak ngomong baca lho ya, iki mek kondo tok. Artinya melewati di depan orang yang sholat itu kesalahan, Pak. Makanya sampai orang yang sholat itu dilegalkan misalkan untuk mengingatkan dengan nek. Tapi hal ini tidak berlaku bila mana sudah ada sutrohnya dan orang itu lewat di depan sutroh. Karena itu sudah di luar batas tempat sholat. Paham maksudnya? Itu hukumiku maksudnya kaitannya. Tapi kalau kamu nggak bikin sutroh, ono wong liwat bu ngenek nih, salahmu, ngono loh. Paham ya? Kamu sholat, kamu nggak bikin sutroh, terus ada orang lewat, bu ngenek nih, sholat. Garung, nggak ada batasnya ya. Sampai mana? Wong prosoku lek izul ngene sak sudah kotor ya sampai kene tok cukup. Aku liwat kene nih kan enggak apa-apa ya. Pandangane sonep. Pandangane izul gak iso bathuk unang kono kok. Karena enggak ada sutrohnya, enggak ada kejelasan. Maka sutroh itu penting. Kalau sudah ada sutrohnya, maka summa la yadurruhu ma marra amama. Apa yang akan lewat di depan sutroh itu tidak ada masalah. Wa kisabil khatti al musalla wa qaddima 'ala al khatti li'annahu azhar fil murad. Nah terus Gus, begini hadisnya kan Kanjeng Nabi wau nggak ada kata-kata sajadah gak ono. Sing ono mek garis. Kok ono pembahasan sajadah Fathul Mu'in? Kenapa kok ada pembahasan tempat sholat seperti sajadah? Tadi kan ada sajadah ya. Padahal di hadisnya nggak ada. Itu bitorikil kias. Dengan jalan kias atau penyamaan. Kalau kan Kanjeng Nabi mengatakan kalau kamu nggak bawa tongkat untuk ditancapkan, bikin garis. Lek garisnya kena gaya tengeran, pemana sajadah. Lek garis ngono ae riko gak tenger. Garis wok-wokan ta apa iki? Kan yo gak jelas yo. Luwih jelas sajadah, ngono lho maksudnya iku. Kalau Nabi saja mengatakan garis itu sudah cukup sebagai sutra, maka sajadah lebih utama. Karena azhar fil murad itu lebih jelas di dalam menampakkan kehendak kita bahwa itu adalah batas tempat kita sholat. Ya saiki yang umum sajadah, itu umum sekali sajadah. Kalau nggak pakai sajadah, pakai apapun sebagai penanda itu. Wa tartibul madhkuru huwal mu'tamad khilafan lima yuhimuhu kalamu benil mukri. Fama ta'adala an rutbatin ila maduna ma'al qudrati aliyah kanat kal adam. Maka urutan-urutan yang sudah disebutkan tadi, kalau ada tembok-tembok, kan begitu urutannya ya. Nomor 1, kalau ada sesuatu yang tegak berdiri, maka kamu harus pakai sutra itu. Tembok kah? Pager kah? Pokoknya itu. Kalau nggak ada itu, maka pakai semisal tongkat yang ditancapkan. Atau berbarang-barang, bekakas-bekakas, tas yang ditegakkan. Itu yang kedua. Kalau itu nggak ada, memasang tempat sholat, sajadah. Dan semisalnya, sorban dan sebagainya. Nomor 3. Nomor 4 baru terakhir pakai garis. Kan 4 ya. Urutan ini adalah urutan daripada pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat di dalam fikih. Tapi kalau Imam Ibnul Mukri beda, nggak begitu urutannya. Kamu tak kasih tahu sekarang. Urutan itu untuk apa, Gus? Urutan itu untuk apa? Urutan itu untuk fama ta'adala anrut batin ila madunaha ma'al qudrati alaiha maka kanat kal adam. Bila mana kamu mampu memakai sutroh yang kelasnya lebih tinggi, urutannya lebih tinggi, tapi kamu pakai sutroh yang kelasnya lebih rendah, maka sutroh yang kamu pakai itu tidak dianggap keberadaannya.
Yes? Paham Mbak? Bibi. Oh, Apabila ada zikra yang kan sudah ada gridnya ya, sudah ada urutannya ya. Pertama, pakai sesuatu yang tegak, tembok, pagar, dan semisalnya. Kalau nggak ada itu, baru yang kedua. Apa yang kedua? Ya barang-barang kamu, tongkat ditegakkan, tas dipasangkan, atau apapun itu. Nggak ada itu. Yang ketiga, memasang sesuatu tempat sholat, sajadah kah, sorban kah. Yang ketiga itu. Yang keempat, garis. Maka ketika kamu ya berpindah dari satu urutan ke urutan yang lebih rendah, padahal kamu mampu di urutan yang lebih tinggi daripada sutra itu, maka sutra yang kamu pakai tidak dianggap keberadaannya. Misalkan kamu datang ke masjid, masjidnya momplong-momplong, sepi, gak ada uang. Kamu kan bisa sholat di depan sendiri, sehingga pakai sutra bentuknya tembok. Gak wis bayangin tengah ke tas kamu itu gak dianggap sebagai sutra. Pasnya, hah? Tuh, ya kok ngono Gus? Masalahnya nak tembok yang grade-nya lebih tinggi. Dan kamu mungkin untuk ke tembok itu. Sejak nang tembok kok ana wongi. Oh, gak ada wongi, sepi momplong-momplong. Sampai bayang nang tengah-tengah, "Ki wis kayak gini ae." Nah, enggak bisa. Maka ketika ada sutroh yang grade-nya lebih tinggi, kamu pakai sutroh yang grade-nya lebih rendah, padahal kamu mampu pakai yang lebih tinggi, kanat kal adabi. Maka sutroh yang kamu pakai itu seakan-akan tidak ada. Kalau sutroh yang kamu pakai dianggap tidak ada, kok kamu dilewati di sutroh itu, maka tidak salah orang yang sholat, tidak salah orang yang lewat, tapi salahnya kamu, karena kamu nggak pakai sutroh. Pakai Gus, itu nggak dianggap sutroh. Betul Mas. Awak kan pelaku ngono, Pak. Ono tembok bayang nang wong akeh tas. Soalnya biasa mentok kayak kelambi, kan kawasan bayang yo. Pas lunga yo, klambine coplok tekek ngarepe. Allahu Akbar. Padahal bajunya itu tidak dianggap sutra. Ketika ada sutra yang grade-nya lebih tinggi. Ngono lho maksud iku. Yes. Paham riko? Yes. Wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa'a wajhi bal an yaminihi aw yasari. Pertanyaannya sekarang, Gus, sutroh sebagai penanda tempat kita sholat, penghalang agar tidak dilewati, itu sebenarnya di sisi depan saja atau depan kanan kiri? Paham? Paham sih? Apa yang mau pas hilang pleng ya bahasa. Sebenarnya sutroh yang sebagai penanda tempat kita sholat, agar kalau sudah ada penandanya tidak pantas untuk dilewati orang, itu sebenarnya cukup di depan saja atau di depan dan kanan kiri. Kalau belakang kan nggak perlu, orang sikil dewi, tungkak unaya, orang sikil. Pertanyaannya itu garis ataupun penanda itu cukup di depan saja atau di depan kanan kiri? Ya Bu, loh, oke, ini kira depan mawon. Dipendawakan di sini wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa awajhi. Hukumnya sunnah untuk tidak hanya memberikan sutra itu posisi di depan wajah saja. Sunnahnya tidak hanya di situ. Bal an yaminihi aw yasari. Tapi sunnah kalau kita bikin sutra itu tidak hanya di depan tapi an yamini yasari. Di kanan ada, di kiri ada. Tapi selama ini Riko kalau pasang sutra di depan itu sebenarnya tidak mencukupi untuk mendapatkan kesunahan depan kanan kiri. Muga kuwi mau lek nang ngarep tok dikira wok-wokan, iku apa ngarep iki? Ya Allah, ya. Go bilik pemilihan iki lho gak apa-apa. Ya Allah. Ya sudahnya begitu. Tapi misalkan Gus, saya itu sholatnya pakai sutra itu depan saja, gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak dapat kesunahan sampai 3, apa maksudnya? Karena kesunahannya itu tidak hanya menjadikan sutra itu di arah tilqa awajhi depan saja, tapi depan kanan kiri. Yes. Berarti kalau orang sholat nggak bawa apa-apa, blas, itu nggak dapat kesunahan sutra. Maka di sini dikatakan wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qurba minhu.
Setiap soft di dalam jamaah, setiap soft di dalam sholat, di dalam jamaah, itu menjadi sutroh untuk orang yang di belakangnya selama jaraknya tidak terlalu jauh. Setiap soft di dalam sholat jamaah itu menjadi sutroh untuk orang di belakangnya selama jaraknya tidak terlalu jauh. Yes. Bismillah. Paham, Mbah? Setiap soft sutratun liman khalfah in qurba minhu. Setiap soft itu menjadi sutra untuk orang di belakangnya selama jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi Jumatan nggak perlu bawa sajadah. Tuhan sutra ya? Do, wong alim nggak perlu sajadah. Soalnya pendengar pun jadi sutra. Lah kan ngono ya? Lah kan gini nih, Riko sutra, Izul sutra. Lah. Kan ngono ta, Mbak yo? Lah piye? Lah kan begitu, nggak perlu sutra sudah. Wa kullu safin sutratun liman khalfah. Soft di depan kita itu mampu menjadi sutra untuk kita. Kita pun mampu menjadi sutra untuk orang di belakang kita. Pun begitu seterusnya. Mana sarap kata bawa sajadah. Mergo sarap iki ngalim, Mbak, katanya. Hah? Dia musonib ngawur ya. Dia musonib gak usah sajadah. Maria masih ya sama Zaidan gak usah sajadah Jumatan. Sarap karang go. Sajadah sarpan gak go. Lho gak go sutra nek gak. Kegeri kanca kuwi sutra ya. Sudah jadi sutra. Bahkan Imam Bawawi ya ini syaratnya ini ingqurba minhu. Selama jaraknya belum terlalu jauh. Selama jaraknya belum terlalu jauh. Tapi lek renggete kadoan yo gak jadi sutra. Ngono Pak. Qala al-Bawawi sutratul imami sutratu man khalfahu intaha. Kirungane. Imam Bawawi dawuh, sutrohnya imam itu juga merupakan sutrohnya makmum di belakangnya. Ini loh maksudnya gini. Kan pembahasannya tadi begini. Bahwa setiap soft itu mampu menjadi sutra untuk orang yang di belakangnya. Iku lek sing ngarepe ana soft. Paham ya? Iku lek sing ngarepe ana soft. Lah aku ngurune imam ya. Berarti kan enggak ada soft di depan saya. Berarti apakah kalau saya di belakang imam saya enggak punya sutra? Ternyata imam itu ketika di depannya ada sutra, imam kan jelas sama sutra ya, Pak. Lah imam kan pengimaman kan ono temboke dawu ukur mesti. Nah, sutronya imam berupa tembok itu juga mampu menjadi sutra untuk orang di belakangnya imam. Nah, sekarang pertanyaannya, itu hanya berlaku untuk satu orang di belakang imam atau untuk satu saf di belakang imam? Paham maksudku enggak? Lek sak saf gawe sutra sak saf mburi wajar. Apple to apple, Pak. Ini memang. Mana loh? Tapi lek imam sautil dikatakan menjadi sutra liman khalfau. Sutra untuk orang di belakangnya, sakmene. Iki sutra sing iki tok cer iki, apa sutra sakmene? Paham ya? Nggih. Iku perlu mbok pikir. Ngaji kita ki ngono. Ojo gak dipikir. Pokoke ngono jarene, gak iso, kudu dipikir. Bikin ngalim ngono iki, kudu belajar. Di dalam i'ananya dikatakan, sing di kitab i'anah didelok. Qauluhu sutratu man khalfahu wandur. Coba kamu angan-angan. Halil muradu jami'u man khalfahu minal ma'mumin. Apakah yang dimaksud imam itu menjadi sutra untuk orang di belakangnya itu adalah semua orang yang ada di belakangnya? Yaitu satu soft, satu barisan makmum itu sebegitu panjangnya. Awis soful ladzi yalihi faqat. Atau hanya satu soft di belakangnya. Paham mesti? Begini bahasanya ini. Imam itu mampu menjadi sutroh untuk orang yang ada di belakangnya. Lek bahas orang yang di belakangnya, meskipun 20 soft itu semuanya di belakang imam. Maksudnya. Lah pertanyaannya, apakah itu menjadi sutroh untuk semua soft yang ada di belakangnya? Awis soful ladzi yalihi, atau hanya soft yang pas di belakangnya? Paham? Ternyata al-dhahir as-tsani. Yang lebih mendekati adalah yang kedua. Berarti yang mana? Yang pas di belakangnya. Aku sak takon maneh. Pas di belakangnya aku sing pas sak soft apa sak util wong?
Lek bahasa kita tapi as-safful ladzi yalihi. Shaf yang pas di belakangnya. Jadi satu shaf. Enak rek sama masjid katut kabeh. Jami'ul makmumin. Walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu minal imami. Awis shafful awwalu famal ladzi yuqaddam. Sekarang ketika terjadi ada pertentangan. Ini biasa Pak dalam fikih. Karena memang dalam fikih itu banyak fadilah. Maka sering terjadi pertentangan. Pertentangan yang ini. Izul nang masjid jamaah ya akeh. Salat jamaah yang jamaah banyak, dapat fadilah masjid. Tapi yang di rumah nggak salat jamaah. Istrinya Ijung ini nggak jamaah akhirnya. Karena ditinggal Mas Ijung ini. Tapi lek Mas Ijung salat di rumah sama istrinya jamaahnya cuma satu. Ini namanya ta'arud, pertentangan fadilah. Biasa dalam fikih seperti itu. Ini juga sama. Ketika terjadi pertentangan antara sutroh, kesunahan memakai sutroh, dan kesunahan mendekati imam, maka mana yang lebih didahulukan? Paham mesti lah. Ada pertentangan antara orang ini mengedepankan pakai sutroh, atau orang ini mendekati imam. Yes. Kalau dia nggak dekat dengan imam, dia pakai sutroh. Tapi kalau dia dekat dengan imam, dia nggak pakai sutroh. Yes. Ya. Atau awis soful awal, atau pertentangannya bukan dengan imam, tapi dengan sof pertama. Kalau dia itu di sof pertama, dia nggak pakai sutroh. Kalau dia pakai sutroh, dia nggak pakai sof pertama. Maka yang mana yang didahulukan? Qala syekhuna kullun muhtamilun. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, kullun muhtamilun. Di masing-masing mungkin. Enak ulama ya ngomong. Hah? Dapatnya ngono kita Pak. Kullun muhtamilun. Masing-masing mungkin. Dimenangkan sof awal atau mendekati imam itu mungkin. Dimenangkan sutra juga mungkin. Tapi wa dhahiru qaulihim yuqaddam as-saful awwal fi masjidihi. Ternyata kalau perihalnya itu di tempatnya masjidnya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi, maka yang dimenangkan adalah sof pertama. Lain masjid di Indonesia, wah beda lagi. Wa in kana kharija masjidil mukhtas bil mudha'afah taqdimu nahwi safil awal. Meskipun saf awal itu berada di luar masjidnya Nabi yang betul-betul mendapatkan keistimewaan pahala dilipat gandakan. Artinya ini Pak, masjidnya kan Nabi itu kan ono keterangan sholat di Masjidil Haram itu sekian ratus ribu lipat sholat di sini. Mana ya? Tapi itu hadis sing didhawuhna Kanjeng Nabi ya masjid iki, ngono lho. Sing ukurannya sakmene iki. Masjid Nabawi keutamaannya sekian, makanya ono arba'in dan seterusnya, paham ya? Ngerti arba'in dan seterusnya ya? Itu tempat yang memang menjadi masjidnya Nabi. Nah, saya ini masjid itu tambah ombo, Pak. Ukurannya lho. Maka cara Fathul Mu'in al-mukhtas bil mudha'afah. Yang namanya pahala yang berlipat-lipat itu tentu untuk area-area yang tentu sejak dulu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di masjidnya Kanjeng Nabi, untuk urusan ta'arud tadi itu, pertentangan tadi itu, maka yang lebih dimenangkan adalah dimenangkan soft awal daripada pakai sutroh. Yes. Kalau di masjidnya Nabi. Kalau di selainnya masjid Nabi, dimenangkan sutroh pun tidak ada masalah. Wa idza shalla ila syai'in minha fayusannu lahu wa li ghairihi daf'u marid bainahu wa bainas sutrah al-mustawfiyah lisyurut. Wis tak omongno mau. Ketika ada orang sudah sholat memakai sutroh, ya. Sutroh yang memenuhi syarat tadi sudah dipakai. Sutroh yang ketinggiannya tidak kurang dari 32 cm. Kalau gridnya yang pertama. Kalau gridnya yang kedua berarti tongkat yang ditancapkan, barang yang diletakkan. Atau kalau grid ketiga sajadah. Atau kalau grid keempat garis. Kalau kita sudah sholat mengenakan sutroh, maka hukumnya sunnah untuk daf'ul mar, untuk menolak, menyebet, menggepuk orang yang lewat di antara kita dan di antara sutroh itu. Kowe kok sholat, wis buka tengeran, tes. Kok Riko lewat tas ngene. Loh, gimana ngono?
yusannu daf'ul mari bainahu wa baina sutra al-mustawfi al-syurub. Kalau kita sudah sholat pakai sutra, sholat tengere ya. Kalau nggak salah Pak Dewi. Kok ada orang lewat tidak di luar sutra tapi di dalam sutra. Antara sutra dengan antara kita. Maka kita sunnah untuk daf'u. Untuk menolak itu. Menolak itu ya dengan segala cara. Ya. Selentik, mobil, seralah. Karena dia yang salah. Waqat ta'adda bimururihi likaunihi mukallafa. Karena dia dianggap pepekoh. Dianggap ceroboh dengan dia lewat di dalam batas sutroh. Area sholat itu. Wa yahrumu. Nah ini. Wa yahrumu al-mururu bainahu wa baina sutroh. Hina yusannu lahu ad-daf'u wa illam yajid al-maru sabila. Hukum menolak orang yang lewat di dalam sutra itu hukumnya apa? Yo kok haram piye? Angger ae di rumah sik. Utek ya ini gak sinkron. Hukum menolak orang yang lewat di dalam batasan sutra itu apa tadi? Sunnah. Itu yang dibahas menolaknya. Pertanyaannya, hukum yang lewat apa? Lah baru itu. Wa yahrum. Sehingga hukum lewat di dalam batas sutroh itu adalah haram. Hukum melewati batasan di dalam sutroh itu adalah haram. Wa illam yajid al-maru sabila. Meskipun orang yang lewat itu tidak menemukan jalan yang lain. Misal Mbak yo, kamu sholat di musola, kamu sholat di masjid. Biasanya soft itu kan masih banyak, Pak. Softnya masih banyak. Gak rewok get. Biasanya kan posisi sholat dengan posisi duduk setelah sholat itu kan beda, Pak. Pak mesti nggak? Kalau pas posisi sholat itu masih rodok dempet kena, tapi masih bayang lunggungin nggak kena. Pak mesti nggak? Posisi duduk sholat itu mepet kena, tapi kalau setelah sholat itu lebih lebar. Mana biasanya orang masih bayang, lunggungin paling ini. Paham ya? Paham nggak saya? Paham nggak soal ini? Kan pertama mau jujur kabel lu ini. Soalnya ini tipis Pak. Soalnya mulai uang tipis. Tapi di bebernya nih tergantung pupune. Kan ngono ya? Akhirnya setelah sholat itu biasanya macam-macam. Ono sing maju, ono sing mundur biar duduknya nyaman semua. Akhirnya kalau semuanya begitu kan jalannya full. Ya? Nggak ada jalan lewat. Meskipun lewat begini nggak bisa dia. Ada orang mau keluar berarti ngoyo. Mari sholat berarti ngoyo. Tapi metu gak ada jalan. Berkot zigzag ini mau. Duduknya zigzag. Akhirnya gak bisa lewat. Ada satu ruangan untuk lewat. Orang sholat. Orang sholat kan gak mungkin dilunggi ngarep ya. Wah lewat ngarep ya. Kalau jalan mana? Gak ada jalan lagi soalnya. Hukumnya haram. Wa illam yajid al-maru sabila. Meskipun orang yang lewat ini tidak menemukan jalan yang lain. Paham ya? Malam yuqassir biwukufin fitorikin. Selama keharaman untuk lewat di dalam batasan sutra itu selama orang yang sholat itu tidak dianggap ceroboh dengan bertempat di jalan. Gue sembahyang tengah jalan masih gue pasangi sutra ya ora kena Pak. Diliwati wong ngomong apa iki kayak dosa. Gak bisa, karena kamu sudah ceroboh dari awal di jalan. Wah, kudu di jalan ini Pak. Biasanya masjid itu kan ada tempat jalan tuh Pak. Pintu itu kan tempat jalan. Gue sembahyang ngarepe lawang pas buka sutro. Allahu Akbar diliwati wong salah awak. Ngono lho. Au fi saffin ma'afur jatin fi saffin akhar baina yadayhi. Falidakhilin kharqus sufufi wa in kasurat hatta yasuddah. Atau orang yang sholat itu berdiam di satu soft, padahal masih ada satu ruang longgar di depannya. Kita ini pentingnya soft. Kalau di depan kamu masih ada soft, kok kamu sholat di soft belakang? Kok kamu dilewati orang? Yang salah bukan orangnya, tapi kamunya. Karena ketika ada soft longgar di depan, maka siapapun diperkenankan untuk melewati
demi untuk mengisi kekosongan saf itu. Kamu tak kasih tahu hukumnya ngelangkai gulu, ya. Hukumnya ngelangkai gulu. Bacanya mana bahasa kita? Melangkai gulu. Kita aneh Pak, wong Arab iki masyaallah badui. Wong Indonesia iki Pak yo, liwat ndukure pupuke Amit nyun sewu. Iku sungkan sih an, sikile tekek sore pupu ngene liwat. Oh badui gak, Pak. Gak kene liwat, kene lho, tas ngene. Ya tenanan iki. Maka secara fikih itu diperkenankan untuk melangkai bahkan membobol kharqus sufuf ya. Membobol soft wa in kasurat meskipun softnya itu banyak. Demi ya sudah furjah. Demi mengisi kekosongan soft di belakang. Di depannya. Misalnya, kamu dari belakang. Mungkin kamu ada di soft ke-15. Itu di soft pertama itu ada yang masih kosong satu. Tapi nggak ada yang maju. Wes, makanya mbok langkai kabeh. Amit terus mau amit ngono ya. Utawa lek kowe kepingin gak ngene, kurang keren ngene. Sut ngene ya. Kamu Mbak. Ngarepe wong sembayang lho. Sut ngene ya. Ngene ya. Diliwati kabeh wong salat. Dosa gak, Gus? Enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena dengan kamu melihat ada furjah, ada kekosongan soft di depannya, tapi tidak ada yang mengisi kekosongan itu, kamu diperkenankan untuk kharqus sufufi wa in kasurat hatta ya sudah. Untuk membobol soft itu, meskipun itu banyak, demi mengisi kekosongan. Karena mereka itu, meskipun sudah bikin sutra penghalang-penghalang, dianggap ceroboh dengan tidak mengisi kekosongan di depannya. Paham? Jadi lawan masjid kok kosong ngono ya. Ana sing ngisi sembayang, zigzag. Gak dosa Gus, gak dosa. Loh, pakai Gus, gak ilok Gus. Gak apa-apa. Kharqus sufuf wa in kasurat. Gak apa-apa. Meskipun banyak. Yo. Zigzagan yo. Bayang nih ya. Sit gitu. Sit ayo. Ini kelihatan kabeh. Mari main diantem pakai kamu. Ya Allah. Ngono kuwi. Wa kuriya fiya. Ayus salati iltifatun biwajhi bila hajatin. Kemudian hukumnya sunnah. Ini kesunahan selanjutnya. Hukumnya sunnah di dalam sholat sunnah sampean ya Allah. Wa kuriya. Ini pembahasannya sudah bukan sunnah lagi, tapi makruh. Kemakruhan ketika sholat. Pertama wa kuriya fiya ayus shalah iltifatun biwajhi bila hajatin. Hukumnya makruh. Di dalam sholat menolehkan wajah tanpa ada kepentingan. Hukumnya makruh. Di dalam sholat menolehkan wajah tanpa ada hajat. Karena apa-apa sembahyang noleh ini makruh. Bahkan waqila yahrumu waqtirah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan menoleh tanpa ada hajat hukumnya tidak makruh tapi haram. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Waqtirah, pendapat yang dipilih. Berarti menoleh ketika sholat tanpa ada hajat hukumnya haram. Jadi mau makruh. Langsung wong Tegal tolak tolak kabeh sembahyang. Makruh ae kok. Makruh dari kertas. Dari kertas makruh. Waqila yahrumu waqtira. Makruh ketika sholat untuk menoleh tanpa ada hajat, tapi satu pendapat mengatakan haram dan ini pendapat yang lebih dipilih. Waqtira. Kenapa kok lebih dipilih pendapat yang haram? Lil khabaris sahih. Karena adanya satu hadis sahih. Napa hadis sahihnya? Kanjeng Nabi dawuh, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridhahu. Allah Ta'ala itu kalau ada hambanya sedang sholat, tidak henti-hentinya mengaruniakan rahmat dan ridhonya kepada hamba yang sholat ini. Allah Ta'ala itu ketika ada satu hambanya yang sedang sholat, tidak henti-hentinya Allah menghadap ke hamba ini dengan penuh rahmat dan ridhonya. Catatannya malam yaltafit. Selama hambanya ini tidak berpaling wajah. Kalau hambanya berpaling wajah, fa'idhal tafata a'radu anhu. Kalau hambanya berpaling wajah, Allah pun berpaling. Berhenti rahmat dan ridhonya.
Dari hadis ini, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan mosok makruh tok rek gak oleh rahmat Gusti Allah, gak oleh ridho Gusti Allah. Haram. Fala yukrahu li hajatin kama la yukrahu mujarradul lamhil aini. Karena yang makruh menurut satu pendapat yang haram itu kalau tidak ada hajat, maka tidak ada masalah ketika menoleh dengan wajah itu. Ketika menoleh dengan wajah itu karena ada satu hajat. Yes. Ono bapak-bapak sholat bawa anak. Ya. Yes. Salah dhewe sholat bawa anak, sekarang ngomong ngono. Kondisi orang itu beda. Paham ya? Ono bapak-bapak ibu bojone nyambut gawe. Lah nek gak dimelokne terus piye? Jare nang kos-kosan. Nyetek kompor piye? Hah? Kosong lah kos-kosan. Kita nggak tahu kondisinya orang. Contoh ada bapak-bapak sholat ke masjid bawa anak. Atau ibu-ibu sholat bawa anak. Kalau saya dibahas masalah hukum, saya nggak bahas itu. Sholat bawa anak. Jadinya arek ya. Masih dijejerno. Kini nak ya. Di sini aja. Sholat. Kan nandi-nandi kan. Tengah-tengah sholat kurung. Nangis. Orang tua itu tenger pak. Kalau suaranya anak tangannya. Hah? Makanya Nabi Yakub itu. Masih ya buta. Ya. Meskipun buta. Kan buta karena menangisi seorang Yusuf. Ikut teko adoan, kelabine Yusuf tak. La ajiduri ha Yusuf. Gak usah suarane. Ambune tek itu ngerti paham ya? Hah? Kirtos itu adoan masih dibungkus nggih kerdus. Nah, tahu. Dorong di unboxing, bapaknya langsung kirtos. Ngono. Lho iki wong tuwa, kowe tangan dari wong tuwa, Pak. Nabi aku lek dawuh apa? La ajiduri ha Yusuf. Sungguh aku menemukan baunya Yusuf. Kirtos masih mbok kerdusi rapet. Niku lho kulkas, Pak. Diambut tok, duduk kulkas kirtos ya. Itu paham wong tua iki Pak tangannya. Wis, ada orang sholat, ada anaknya ikut ya. Tengah-tengah sholat dengar anaknya nangis. Wis ya. Dengar anaknya. Wah, lapo anak iki? Noleh akhirnya. Baik ketata popo tak tiba ta apa ya? Kalau dibatalkan kan nggak boleh, ditoleh dulu. Ini hukumnya gimana? Tidak makruh. Karena ada paham ya? Nggak ada masalah ya. Kama la yukrahu mujarradul lamhil aini. Sebagaimana tidak ada masalah kalau yang menoleh itu bukan wajah. Yang makruh menurut satu pendapat haram itu adalah menolehkan wajah. Maka tidak ada masalah kalau yang menoleh itu bukan wajah, tapi sekedar mujarradul lamhil aini. Hanya sekedar lirikan mata. Paham? Setnya. Berikut kata-kata sholat, moro-moro nang soft perempuan ya. Misalnya soft namanya ya. Ono arek wedok liwat sret. Kok rodok sekilas rodok bening ngene set. Piye hukumnya Gus? Gak apa-apa. Aku gak bahas tasawuf kedukuran. Aku bahas fikih. Bagaimana pandangan mata yang bergerak-gerak menoleh ke kanan dan ke kiri, hukumnya tidak ada masalah. Karena yang makruh itu adalah iltifat bil wajhi. Bukan alamhu bil aini. Menoleh dengan wajah, tidak lirikan dengan mata. Ya. Jadi aku langsung cocok. Cocok ya. Mergolek ini terlalu konangan ku. Lah, konangan ini tak gak ketara. Pemain kecamatan Ireng. Wah, gak ketara. Gak ketara blas. Ya Allah, wa nadharu nahwi sama'in mimma yulhi. Kasaubin lahu a'lamun li khabaril Bukhari ma balu aqwa min ilahi. Begitupun hukumnya makruh untuk melihat ke semisal langit. Kamu sholat noleh ini makruh hukumnya. Sholat menghadap ke semisal langit. Itu hukumnya makruh. Kok menghadap langit itu bagus? Bukan langit, semisal langit. Ya harus langit. Semisal langit itu apa isinya? Mimma yulhi. Apapun yang mampu mengganggu konsentrasi sholat kamu, maka hukum melihat ke arah sana hukumnya makruh. Yes? Kalau misalkan kamu sholat di belakangnya izul, delok izul garing ganggu konsentrasimu. Delok izul hukumnya makruh tadinya. Bapak jadi ngono, Pak? Mimma yulhi. Apapun yang mampu mengganggu konsentrasi kamu, ketika kamu sholat melihat itu, hukumnya makruh. Contoh, kasaubin lahu a'lamun. Melihat baju yang terdapat garis-garisnya. Ya, wis bayang. Wis bayang, ono kancamu nang ngarep nggae kaos. Tulisannya lanjutkan. Enggak enak ya. Melihat itu yang mampu mengganggu konsentrasi kamu itu hukumnya makruh. Yes. Delok kami ini kirtos. Kami ini polos kabeh, kirtos lorek-lorek.
Ya apa ya gawe ngono ya? Kan mengganggu konsentrasi. Iku pote ini sok nyambung ireng ambek abu-abu. Ya apa pabrik gawe iku? Itu hukumnya makruh artinya. Melihat ke sesuatu yang mampu mengganggu konsentrasi itu hukumnya makruh. Kenapa? Alasannya ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dawuhnya Kanjeng Nabi, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalatihim." Apa-apaan? Ma balu ngono lek bahasa Indonesia. Apa-apaan itu? Mereka-mereka yang sholat yang mengangkat pandangannya ke arah langit. Sembahyang kok ngene-ngene. Apa-apaan itu kata Nabi? Apa-apaan? Apa gerangan mereka itu? Yang sholat mengangkat pandangannya ke arah langit. Kanjeng Nabi sampai duka. Marah Kanjeng Nabi marah, Pak. Fashtadda qawlu. Nabi sampai daunnya meninggi. Marah ketika Nabi mengatakan layan tahunna andalika aulatukhtofanna absarum. Kamu berhenti? Gak tola-tole delak-delok. Apa kepin disamber teko langit matane. Iki Kanjeng Nabi dawuh apa panjenengan? Layan tahunna andalik. Kamu berhenti dari itu, artinya tidak memandang hal-hal yang mampu mengganggu konsentrasi kamu. Aulatukhtofanna absarum. Atau mata kamu mau disamber dari langit. Bisa berbledek kamu. Kanjeng Nabi saya marah. Ini menjadi hadis yang menjadi hujah argumen bahwa melihat langit, bukan hanya langit, apapun yang mengganggu itu hukumnya mak. Nah, di warah ngono, soalnya gak terima. Gak iso, Gus. Masa sing disalahno sing delok tok. Sing duwe klambi gak salah, paham ya? Kan gak adil, Pak. Wong awak dhewe kan anak salate khusyuk. Diusakno merem-merem jari kertas. Mbok khusyuk mbok kantuk karo. Auzu. Ya. Wis diusakno merem-merem di khusyuk-khusyuk dhewe. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu melek delok kali sonep, lanjutkan, Bro. Fatihah kok lanjutkan ternyata. Iki kan berarti enggak murni karena kita, Pak. Berarti masa ini salah sing delok tok. Maka di sini dikatakan wa min samma kurihat aidan fi mukhattatin au ilaihi au alaihi li'annahu yukhillu bil khusyuk. Maka dari itu karena keterangan hadis ini tadi hukumnya makruh salat. Hukumnya makruh salat. Yes. Hukumnya makruh salat mengenakan pakaian yang mengganggu atau menghadap ke pakaian yang mengganggu atau beralaskan kain yang mengganggu. 3 bahasanya. Fi mukhattatin, yes, ila mukhattatin ala mukhattatin. Hukumnya makruh salat mengenakan pakaian yang mengganggu. Kirtos sing pakaian yang ngono iku, kertasnya sendiri makruh. Karena pakai pakaian yang begitu. Yes. Yes. Cuma sing delok tok. Yang pakai pakaian yang mengganggu itu makruh. Yang kedua, au ilaihi atau menghadap ke pakaian atau sesuatu yang mengganggu itu juga makruh. Kok sonep sembahyang burine kirtos, Ar-Rahman Rahim melek. Oh, lanjutkan. Wah, berarti kamu jadi juga makruh. Enggak cuma yang punya pakaian. Kamu yang sholat di belakangnya berarti menghadap ke pakaian itu, kamu juga makruh. Kan yang salah bukan saya, Gus. Dia salah, makruh. Tapi kamu juga salah. Nyapa burine deh. Golek liyane, Po. Ngono lho. Makanya ilaihi, sholat dalam kondisi menghadap ke sesuatu yang mengganggu itu juga makruh. Au alaihi atau sholat di atas alas yang mengganggu. Sembayang nang masjid keramike pernak-pernik. Masjid saya kan api-api ayo. Motif sok ngawene ngene. Cara kertas sembayang nang kono. Yo boleh nyetak keramik. Ya? Piro ya kan ngene iki yo. Itu pun makruh hukumnya. 3 pokoknya. Makruh sholat pakai pakaian yang mengganggu, menghadap ke sesuatu yang mengganggu, beralaskan sesuatu yang mengganggu. 3-tiganya makruh. Alasannya li'annahu yukhillu bil khusyuk, karena 3-tiganya itu mampu mengganggu konsentrasi sholat kita. Aku gak ngomong khusyuk, seket kaduan. Wah, aku masih gak kaos juga khusyuk. Gak ngono. Minimal mengganggu konsentrasi. Enak-enak sembahyang rodok khusyuk, ya. Berhubung ketok ngono-ngono malah ra khusyuk. Hah? Ono. Kirtos sik gaet melbu kuliah. Mari sembayang kono arek ngejas alma mater. Unair. Ngono kertas mikir. Uner 2019. Balik ngarek ben ospek kaya aku pisan balik ya. Kan angen-angen ngene ya. Gara-gara motel. Akhirnya ya yukhillu bil mengganggu konsentrasi. Akhirnya kertas sembayang nih. Aku ospek kesel koyo ngene. Berarti arek iki ben padha ae mbak.
Itu yukhillu bil khusyuk, mengganggu konsentrasi. Makanya kalau kamu sholat pakai pakaian yang tidak mengganggu. Menghadap ke sesuatu yang tidak mengganggu, beralaskan sesuatu yang tidak mengganggu. Jadi hukumnya makruh itu merata. Fikih itu memberikannya merata. Nggak cuma ke yang melihat, tapi yang pakai juga. Yes. Ini kok saya ngerti hukumnya makruh. Tolek sajadah, sing motifnya api, ini ya. Kedelok-delokan. Tetap mengganggu konsentrasi, Pak ya. Benernya berarti lek tolek sajadah sing polos. Sekiranya nggak mengganggu konsentrasi. Tapi sekiranya motif unggari tambah khusyuk ya nggak apa-apa. Ilatnya kan karena mengganggu konsentrasi. Tambah khusyuk ya monggo-monggo mau. Tambah khusyuk ya gimana? Merek sarung jadi wong. Sembayang Raya Idul Fitri, yo sarung kan anyar-anyar yo. Sembayang iska anu blas. Subhanallah alhamdulillah. Biha piro kan. Do sing ngono biasa. Wa baskun fi sholatihi wa kadza kharija. Sak benten lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Nanti malam rutinan. Yang Surabaya atau Sidoarjo deket-deket sini ikut ngaji ke sini. Cowok cewek nanti malam. Cowok cewek ikut ngaji ke sini habis ngaji ngopi-ngopi. Tapi nek kita khusyuk tapi bikin sebelahnya mboten khusyuk pripun. Ya aku jenenge mengganggu. Makanya sih dilarang nggak cuma melihat tapi memakai karena itu mengganggu orang. Jangan mikir awake dhewe. Mugi manfaat barokah amin. Pasuruan, Singosari, Pemalang, Tuban, Kudus, Singosari, Jepara, Ngawi, Mesuji, Lampung, Singosari, Darmasraya, Magelang, Mojokerto, Cikadu, Brebes, Lampung, Tulungagung, Baron, Nganjuk, Nyimak Nyambi Sibuk siap, Malang, Barokallah amin, Cirebon, Palang, Tuban, Tangerang hadir. Bu Hamidah terima kasih nggih. Uangnya masih belum sampai tapi masih di bawah Ica atau berarti. Terima kasih. Wonogiri, Probolinggo, Persenga, Kartosono, Bintaro, Lampung, Oli Istiqomah, Oli Lawang, Jakarta, Jambi dan apanya Jambi? Rutinannya bisa Trenggalek, Kuta Belik, Pemalang, Tulungagung, Malang, Temayang, Sedayu, Tangerang. Rutinan kitab nopo, kitabnya Nasoihud Diniyah. Nggak perlu bawa kitab ngaji aja. Tuban, Purwokerto, Kediri, Kalimantan Barat, Oli Jember. Kapan ada di JKT Gus? Belum ada jadwal. Kalau ada jadwal, itu Cirebon, Kedamaian, Betul Mu'in YouTube diupdate Gus. Insya Allah. Candi sehat selalu amin. Magelang, Batak, Pasuruan, Kudus. Siaran ulang niku teng pundi? Di akunnya Mas Cahyadi atau di YouTube saya. Tapi di YouTube saya belum lengkap kayaknya. Kertosono, Meranggen, Nganjuk. Ngapunten ngawasnya jarang aktif, aman. Bintaro, Oli Papua Barat, Cimanggis, Kanor, Pasuruan. Tegal Randu, alhamdulillah saya kendari ngaji. Denpasar, Bali, Batang, Lampung, Wai Kanan, Tegal, Karangploso, Jombang, Kertosono. Mungkin mulai jam pinten habis isya. 7:30 mulai. Ayo ikut. Siapa ini? Bayu CJDW. Minder hadir. Larinya greges Gus. Ya Bapak Yai berarti ganti. Kalau kita gambar Ka'bah, kita berbicara kapan bisa ke Mekah gimana. Lagu jenenge mengganggu konsentrasi namanya. Kita alfatum ini karyane sinten. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannan. Bali hadir, Bintaro, Blitar, Sukoharjo, Maternuan, Gus izin mandap rumiyin. Siap. Bali hadir, Sidoarjo. Sidoarjo ikut rutinan nanti. Siapa ini? Siswanto. Balikpapan, Tulungagung, Gembong ikut rutinan. Mbak Ican itu sinten Gus, Mbak jenengan. Lare ngaos. Pekalongan, Banyumas, Maghrib, Jogja. Jin mandap siap. Habis jurumnya lanjut apa? Belum selesai. Nanti aja dulu. Banyumas, Malaysia. Siaran ulang apa nama akunnya? Cahaya Hati. Jarang lengkap teng YouTube Gus. Dia manggil lah. Nonton ngaos Alfiah mboten Gus. Serafulu mau. Serafulu rapak. Rabolo. Madura, Suarwati, Pasuruan, izin mandap siap. Apa tadi nama akunnya? Cahaya Hati. Kapan ada jadwal ke JKT? Belum ada. Jadwal ke Jakarta belum ada. Dalam waktu dekat yang jauh ya ke Rembang, Sarang. Besok Kamis saya ke Sarang.
ke Pamotan. Jadwalkan aja. Siapa ini? S19MA. Jadwalkan Jakarta, Tanggul, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusril ya, ini Yusril ya. Yusril Gedangan. Ngaji Yusril, nanti Yusril. Lama nggak kelihatan. Terus kapan hadir ke teras gubuk? Ke teras gubuk. Puan siapa dulu? Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Semangat Gus, amin. Itu kalau yang mau tanya record-recordan di akunnya Cahayati itu, yang disematkan itu. Nanti malam rutinan. Yang Surabaya dekat sini rutinan. Saya pamit. Assalamualaikum.